pagi, Bapak dan Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyimak warta jemaat kita edisi tanggal 14 Maret tahun 2021. Untuk pelayanan pada pagi hari ini mengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Romulus Manulang, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nuria Ibrahim dan Bu Asmara Riyati. Menyambut kita tadi sudah disambut oleh tim COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, pengkhotbah Bapak Pendeta April Angkasa, liturgis Bapak Nixon Sinambela, organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Nuria Ibrahim dan Bu Asmara Riyati, dan menyambut dari tim Satgas COVID-19. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 April bertepatan dengan Jumat Agung dan juga memperingati Paskah. Jadi tetap kita semua diimbau untuk mengikutinya dengan protokol kesehatan, dan jemaat diharapkan hadir sesuai list nanti yang akan dirilis oleh pengurus jemaat. Dan juga wajib untuk tetap kita sehat. Jadi bagi yang nanti kurang enak badan dan yang sebagainya, mohon untuk di rumah dulu untuk tidak menghadiri perayaan Jumat Agung dan juga memperingati Paskah. Dan nanti akan ada souvenir dari gereja. Di satu keluarga nanti akan diberikan satu souvenir berisi setengah lusin souvenir. Jadi nanti akan dibagikan saat Jumat Agung dan juga memperingati Paskah nanti. Dan poin keempat untuk kebaktian Paskah pemuda dan remaja. Kebaktian Paskah pemuda dan remaja nanti akan diadakan pada tanggal 4 April Minggu sore, tepatnya pukul 16 jam 4 sore. Dan pelaksanaan tetap kita akan mematuhi protokol kesehatan dan juga diimbau untuk pemuda dan remaja juga dalam kondisi sehat saat menghadiri acara tersebut. Dan imbauan untuk kita semua, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan, selalu kita gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Kita masuk ke berita persembahan. Persembahan minggu yang lalu, kantong pertama 1.067.000, kantong kedua 799.000, kantong ketiga 791.000. Ucapan syukur dari Gembala Susan, keluarga Marta Indah Sinaga, GNN, dari keluarga S. Sigalinging, dan juga dari GNN. Persembahan pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga Zevanya, Indah Nugraini, dan juga dari Partini, dan untuk dana pembangunan ruang sekolah minggu penerimaan sampai dengan minggu yang lalu kumpul 383.060.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 366.940.000. Kita sama-sama berdoa supaya dana ini nanti boleh tercukupi pada waktunya. Demikian warta jemaat, selamat berbakti. Oke, anak-anak lain, mari kita terangkan hati dan pikiran kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kita kuduskan kebaktian kita hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan satu hidung pujian kepada kemuliaan nama Tuhan dari buku KPPK nomor 328 ayat 1 sampai 3. Oh
dengan sama mengucapkan pengakuan iman saudara. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Bapa pada hari ini kami datang menghampiri-Mu melalui ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sehingga pada hari ini Bapa kita Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan Bapa yang menghampiri-Mu. Biarlah dalam kekurangan kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa bahwa keluarga kami yang lainnya di mana mereka berada Bapa, biarlah kiranya pertolongan Tuhan juga menyertai mereka. Secara khusus ya Bapak, saudara bahkan sedang sakit, sedang berduka, bahkan sedang kekurangan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan melihat mereka, bahkan Tuhan akan menolong mereka. Karena hanya Tuhan yang mampu menyertai mereka pribadi, bahkan memberikan terbaik bagi mereka. Kalau di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai bangsa kami ini Bapak. Tuhan yang telah memberikan bangsa ini bagi kami, dan kiranya Tuhan juga memberkatinya. Sehingga bangsa kami kembali Bapak dipulihkan karena kemenangan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tujuan kami Bapa datang kembali membawa anak kami ke rumah ibadah-Mu ini untuk memuliakan dengan nama Tuhan. Hari akan datang dapat kami lakukan. Kami juga berdoa kepada kami Bapa dari awal sampai akhirnya, biarlah kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian juga Bapa, juga Bapak dan juga sangat banyak firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan juga memberkatinya sehingga kemuliaan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Aku juga bersama kami Bapa, baik secara sengaja maupun sengaja, dalam perbuatan, pemikiran, bahkan pendapat kami, supaya hari mengenai terbaru. Dari syukurkan doa pagi hari ini yang sudah sempurna yang tersampaikan kepadamu. Hadirat Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan kembali satu hidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari buku KPPK nomor 344 ayat 1 sampai 3. Thank you.
10 ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang orang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud yang berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu dan ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu berlari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi kepadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus turuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan kuasaku mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi, kata Yahudi, karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang-orang kerasukan setan, dapatkah setan memelekkan mata orang yang mudah itu? Kita sambut dengan hormat dulu. KPK nomor 405 ayat 1 sampai 2.
kami datang menghadap Engkau Bapa di rumah ibadah yang telah Engkau siapkan untuk kami. Kami yang lemah ini ingin Engkau kuatkan dengan sabda-Mu. Biar ada damai, ada sukacita di dalam hati, pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh melanjutkan hidup ini. Segarkanlah jiwa kami hari ini, karena kami datang hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat emas saya akan baca kembali dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa macam arti gembala di dalam Alkitab ini. Yang pertama, gembala adalah orang yang menggembalakan ternak. Itu arti pertama. Benar-benar adalah orang yang menggembalakan ternak. Sebagai contoh, gembala yang paling tua yang ditulis oleh Alkitab itu adalah Habil. Habil, anak daripada Adam, itu disebut sebagai seorang gembala. Dia betul-betul menggembalakan ternak. Juga kita mengenal Musa, juga menggembalakan ternak daripada Yetro. Kita juga tahu Daud ketika mau dipanggil kemudian dinobatkan sebagai raja, dia juga sedang menggembalakan ternak. Kemudian kita juga mengenal nabi yang sangat terkenal, yaitu Amos, yang terkenal dengan gembala Tekoa. Jadi inilah istilah pertama yang kita temukan di dalam Alkitab tentang gembala, yaitu orang yang menggembalakan ternak. Yang kedua, istilah gembala adalah diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai hak untuk memimpin. Misalnya adalah raja. Raja seringkali juga disebut sebagai gembala. Kemudian, tidak hanya itu, gembala juga diperuntukkan untuk orang tertentu yang dikhususkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk tugas-tugas tertentu di dalam menggembalakan jemaat Tuhan itu sendiri. Contohnya adalah Petrus. Petrus, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 21, di sana dia dikembalikan posisinya sebagai rasul, dan Tuhan mengatakan, Petrus, apa kau betul-betul mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan akhirnya Tuhan katakan, kalau kau betul-betul mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ini arti yang kedua. Arti ketiga adalah sepanjang sejarah bapa leluhur, Allah, Tuhan disebut dan diakui oleh mereka sebagai gembala. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 28 ayat 9, di sana Israel mengakui bahwa mereka itu adalah kawanan domba Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 23, langsung di sana juga diakui Tuhan adalah gembalaku. Dan di dalam Mazmur itu, kenapa Tuhan Allah dianggap sebagai atau diakui sebagai gembala? Karena di sana kalau kita lihat,
Karena dia menuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa kepada rumput yang hidup. Yang ketiga, menyegarkan jiwaku dengan membawa ke air yang tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ayat emas hari ini mengatakan, akulah gembala yang baik. Tadi saya katakan, selama Bapak leluhur mengakui Allah sebagai gembala, sekarang ketika Allah menjelma menjadi manusia, Allah katakan, akulah itu gembala yang baik itu. Jadi Allah tidak hanya sekedar menjadi gembala, tetapi di sini Allah adalah gembala yang baik. Tidak hanya sekedar memberi makan rumput kepada domba-dombanya, tidak hanya sekedar memberi air, membawa ke air yang tenang, yang menyegarkan dan menyejukkan. Tidak hanya itu. Tuhan Yesus katakan, sebagai gembala yang baik, aku memberikan nyawaku. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kata memberi itu berarti bukan paksaan, tapi kerelaan. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, itu kerelaan Allah. Itu bukan paksaan manusia, bukan. Itu adalah kerelaan dari hati Allah untuk manusia. Itu yang pertama. Kemudian kata memberi juga mempunyai arti bahwa apa yang dia punya, apa yang Tuhan punya, yang paling berharga diberikan kepada manusia yang sangat membutuhkan. Waktu itu di hadapan Allah, manusia seperti apa? Mati. Orang mati berarti orang kehilangan nyawa. Kapan itu terjadi? Ketika Adam Hawa melanggar perintah Allah. Allah katakan, kalau kau makan buah itu, sejak saat itu kau akan mati. Berarti sejak saat itu Adam dan seterusnya itu mati di hadapan Allah. Kehilangan hidup di hadapan Allah. Tapi Allah mengasihi manusia sehingga Allah mau memberikan hidupnya. Kalau mati, aku berikan hidupku kepada kamu supaya kamu hidup, walaupun mestinya saya akan mati. Itulah sebabnya Yesus memberikan nyawanya kepada dunia ini supaya manusia hidup dan Tuhan Yesus mati. Tapi karena dia maha kuasa, dia bisa mengalahkan kematian, maka dia bisa hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa di mana gembala yang baik memberikan nyawanya, kita akan peringati nanti pada tanggal 2 April, yaitu Jumat Agung. Kita akan peringati ini. Dan peringatan itu kita akan wujudkan dengan ada perjamuan kudus. Jadi pada tanggal 2 April, hari Jumat, kita akan ada perjamuan kudus yang sudah 1 tahun ini kita tidak pernah lakukan. Tadi diumumkan nanti akan didaftar siapa yang akan datang pada tanggal 2 April, hari Jumat. Kemudian siapa yang akan datang pada hari Minggunya, yaitu pada tanggal 4 April. Itu pun ada perjamuan kudus. Saya sudah ngomong kepada bagian COVID supaya jemaat yang memang sudah baptis ini kalau bisa dibagi 2, datang pada tanggal 2 April dan datang pada tanggal 4 April. Ya. Dan tadi juga diumumkan nanti pada Jumat Agung dan April gereja akan memberi souvenir. Souvenirnya itu gelas.
satu keluarga nanti dapat 6 gelas, berarti setengah lusin. Ya. Kenapa kok diberi itu? Ya memang itu yang dipunyai gereja. Yang kedua, sebagai lambang, ya, sebagai lambang bahwa kita ini penjunan, Allah penjunan, dan kita ini adalah sebagai apa? Kalau Allah penjunan, kita sebagai tanah liat. Tanah liat yang dibentuk dan kita datang untuk minta Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, ialah 2 hari itu nanti kita semua bisa datang, ya, yang dan bisa katakan yang di daftar tanggal 2 silakan datang tanggal 2, tapi jangan tanggal 4 karena nanti kemudian dengan yang lain. Gembala yang baik memberikan nyawanya dengan satu kerelaan yang luar biasa. Tuhan memberikan itu. Bapak Ibu, di sini kan kita temukan 2 macam istilah, gembala dan domba. Kenapa sih orang percaya disebut sebagai domba? Bahkan disebutkan domba di tengah-tengah serigala. Kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak memberi satu perumpamaan yang agak kuat sedikit lah? Kenapa mesti harus domba? Bapak Ibu dan saudara sekalian, domba itu adalah makhluk yang kalau tidak ada yang menggembalakan, dia itu mudah sekali jatuh, mudah sekali diserang oleh berbagai macam binatang lain yang sangat buas. Maka domba itu memerlukan seorang gembala. Domba itu adalah jenis binatang atau makhluk Tuhan yang sama sekali tidak mempunyai alat atau perlengkapan untuk membela diri. Perhatikan, itu domba. Beda dengan sapi. Sapi punya tanduk untuk bela diri. Harimau punya cakar membela diri dan seterusnya. Tapi domba enggak ada. Dia punya apa yang ada di dalam dirinya untuk membela dirinya. Dia itu lemah sekali. Bahkan domba adalah mudah tersesat. Itu mudah tersesat kalau tidak dipimpin seorang gembala. Dan ini adalah Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, itulah manusia. Manusia itu sebenarnya lemahnya luar biasa. Dia tidak mempunyai kekuatan, dia tidak mempunyai alat, senjata untuk melawan semua yang akan datang. Tetapi ada gembala di depannya, itulah yang akan menghadapi semua lawan rintangan yang kita hadapi. Apa betul pertanyaan? Betul. Sekarang kita lihat COVID. COVID itu kelihatan banget? Nggak kelihatan. Siapapun bisa diserang, termasuk kita sebagai gembala, sebagai domba tuh, kita bisa diserang. Tidak ada orang yang mampu untuk mengatakan, walaupun itu nggak kelihatan. Seluruh dunia sekarang sudah berapa juta mati, hanya lawannya itu nggak kelihatan. Itulah kerapuhan daripada manusia yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala, sebagai domba di sini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah Tuhan katakan, kau sebagai domba sangat lemah. Kau memerlukan seorang gembala. Dan Tuhan katakan, Tuhan Yesus, akulah gembala
kembali. Itu berarti kita diminta oleh Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sudah menjadi pengikut daripada Kristus, yaitu sebagai gembala kita yang baik, apa yang Tuhan harapkan dari domba-domba itu? Bapak Ibu, ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh domba, dan itu yang harus keluar dari kehidupan kita selama kita mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Domba itu bulunya tebal, ya, bulunya tebal, dan bulu domba itu bisa dipotong untuk baju waktu itu, untuk bikin wol supaya orang hangat. Itu berarti ketika kita betul-betul sudah menjadi domba di hadapan Allah, kita harus bisa dan mampu membuat orang lain itu hangat. Bukan membuat orang lain lari, tetapi mereka hangat. Hangat di dalam persekutuan kita, hangat di dalam hubungan kita, hangat di dalam keluarga. Hubungan suami istri anak menjadi baik, kita hangat. Itu yang pertama. Yang kedua, domba itu bisa diambil susunya, ya, dan untuk menyegarkan dan menyehatkan, dia menikmati susu domba itu. Itulah maksud Tuhan. Kalau sudah aku panggil, aku pilih menjadi domba, itu berarti kita harus membuat orang lain itu sehat, bukan membuat orang lain sakit hati, bukan membuat orang lain itu kemudian lari daripada kita. Di samping itu juga domba itu bisa dinikmati dagingnya, juga membuat orang itu sehat. Dan ciri yang lain, domba itu jinak, beda dengan harimau, beda dengan macan tutul dan sebagainya. Dia jinak, dia mudah diajak untuk bergabung, dia mudah diatur. Itu domba. Kalau ada domba yang tidak bisa diatur, dia bukan domba lagi. Inilah ciri-ciri yang harus dimiliki ketika orang sudah mengakui Yesus menjadi gembala. Dan tidak hanya itu, domba itu tidak pernah berdosa. Ya. Kalau kita lihat, waduh, ada kawanan monyet datang ke kampung merusak kampung, gitu ya. Ada kawanan gajah merusak pertanian dan seterusnya. Tapi domba mempunyai sifat dia tidak merusak. Tidak merusak, tidak membuat rugi orang lain, atau tidak membuat rugi pihak lain. Dan yang paling sangat baik, di dalam Alkitab disebutkan domba adalah merupakan salah satu binatang yang bisa dibawa oleh manusia untuk memberi persembahan, untuk datang kepada Tuhan lewat dengan korban domba ini. Itulah domba. Tuhan ingin bahwa setiap saat kita datang kepadanya, kita memberi persembahan, baik tubuh, jiwa, maupun persembahan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bawa. Dan Tuhan, kau layak untuk memberi, kau layak untuk dipakai oleh Allah sebagai sarana saluran berkat itu. Inilah gembala dan domba.
pada hari ini. Tuhan begitu baik. Dan hari ini tetap suara Tuhan, firman Allah ini bergaul untuk kita terima, untuk kita aminkan. Dan Tuhan tetap mengatakan, aku gembala yang baik. Itu berarti saat ini Tuhan Yesus melihat saudara, melihat saya. Dan dia katakan, aku gembala. Aku akan berjalan di depanmu. Karena waktu itu gembala itu selalu jalannya di depan dan domba-dombanya mengikuti. Dan Tuhan itu, aku di depanmu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin kamu tidak akan sanggup menghadapi. Tapi Tuhan katakan, aku menyerahkan nyawaku untuk keselamatan. Inilah karya agung daripada Tuhan Yesus. Inilah bukti daripada kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang akan kita nikmati peringatannya pada hari Jumat Agung dan Paskah. Biarlah peristiwa ini akan membawa kita lebih mengasihi Dia, karena kita tahu Dia mengasihi kita lebih daripada yang lebih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulan depan kami memperingati peristiwa Engkau mati di salib, karena memang Engkau memberikan nyawamu untuk dunia, untuk kami semua, supaya kami hidup. Terima kasih Bapa. Biar apa yang kami akan rasakan, dan mulai hari ini kami sudah merasakan gaung daripada firman-Mu itu, kami akan pulang Bapa dengan rasa damai. Karena Tuhan sekarang terus berjalan di depan kami. Baik kami di dalam pekerjaan, kami mencari rezeki, kami berusaha, kami memimpin keluarga, Tuhan ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan tetap kami pegang, dan kasih Tuhan tetap akan mengalir kepada pribadi dan diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah pada hari ini. Kita menyanyi nomor 354. Yeah.
surga, dikuduskan namamu, kerajaan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang salah. Janganlah bawa kami ke cobaan, tapi lepaskan dari jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doxologi. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus mau menjadi gembala kita yang baik, bahkan menyerahkan apa yang Dia miliki, yang sangat berharga itu untuk kita semua. Kita pulang, kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyerahkan dan memberkati, kemudian juga menyertai kita semua pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.